Shalom jemaat sekalian, salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaannya, untuk pimpinan dan pertolongannya, dan juga untuk perlindungan serta berkat-berkatnya. Semoga sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian pada pagi hari ini. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah nasihat Tuhan Yesus Kristus kepada ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketika ia mengajak mereka dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Nasihat Tuhan Yesus ini jemaat sekalian mengingatkan kita betapa pentingnya kita berjaga-jaga dan berdoa terhadap setiap pencobaan dan juga godaan. Sebab siapapun kita dan sekuat apapun kita, tetapi jika kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, kita dapat jatuh ke dalam pencobaan. Itulah yang terjadi kepada Daud. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21 tanpa sadar, Daud jatuh ke dalam bujukan iblis. Daud mengikuti bujukan iblis untuk menghitung bangsa Israel. Demikian kita membaca di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Sekalipun Daud diingatkan oleh hambanya untuk tidak melakukan penghitungan itu, tetapi Daud tetap bersikeras untuk menghitung jumlah bangsa Israel. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Daud ini merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel." Akibatnya sangat mengerikan. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan penyakit sampar oleh karena perbuatan Daud. Sebanyak 70.000 orang bangsa Israel mati oleh karenanya. Di dalam ayat 14 kita membaca, "Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang." Nah, jemaah sekalian, melihat jumlah korban tewas, seorang penafsir mengatakan bahwa inilah dosa Daud yang terbesar. Bahkan lebih besar daripada dosa perzinahannya dengan Batsheba yang pernah dilakukannya. Nah, jemaah sekalian, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata bahwa iblis musuh kita. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Dan apabila kita tidak hati-hati, kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan menjadi mangsanya yang empuk. Berapa banyak orang-orang percaya, saudara-saudara seiman kita, orang-orang Kristen yang mengalami akan hal ini. Karena itu jemaah sekalian, mari berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Jangan kita terjebak dan tertipu oleh pencobaan dan juga godaan iblis. Lawanlah pencobaan dan godaan itu dalam iman yang teguh, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan yakinlah, seberat dan sebesar apapun pencobaan dan godaan iblis itu menyerang kita, tetapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dan dalam iman yang teguh kepada Tuhan, kita akan mampu melawan, bahkan mengalahkan setiap pencobaan dan godaan iblis yang menyerang kita. Amin. Tuhan memberkati.